Nah, lanjut lagi Pak. Tadi kepotong, saya harus pamit ke toilet karena dikit-dikit pipis Pak. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ambisi apa nih Pak untuk musim depan Pak? Mengingat tadi kan kita bahas juga Arema FC, itu kan singkatannya AFC. Apakah itu menandakan musim depan kita tembus AFC Pak? Amin Allahumma amin. Amin. Atau gimana Pak ini Pak ambisinya untuk musim depan dengan skuad yang sekarang? Kalau saya ngelihat latihannya, saya pede sih Pak. Wih keren juga ini tim ini. Pak Ibe sama Pak Inal ini cari-cari pemainnya. Kalau dari Bapak gimana Pak? Ini masuk omongan terkait pembentukan tim atau Iya semuanya terkait dengan tim lah pokoknya. Ya kalau ambisi ya, apalah artinya klub yang baru berumur 4 tahun, ambisi apa itu? Saya kan tadi dari awal bilang ini masih pada proses kita untuk memulihkan. Saya itu masih ingat hari di mana saya bisa pulang ke Malang itu mungkin berapa 1 bulan atau berapa gitu setelah kejadian itu. Sama saya kumpulkan. Oh enggak, itu momen itu ketika Pak Erik datang. Pak Erik sudah terpilih jadi ketua umum bulan Februari, beliau datang ke Malang mau kepingin ketemu. Nah, itu saya baru bisa sempat pulang itu ke Malang. Nah, di situ saya kumpulin apa namanya? Teman-teman manajemen ini semua. Mau pada mungkin ya. Saya sudah hadir tapi saya nggak ikut Pak. Nggak ikut ya waktu itu. Masa sih? Udah di hadir. kantor Arema itu waktu itu. Oh udah ya. Kantor Arema. Saya bilang gini, apapun mau manusia, mau institusi, mau organisasi, mau kita klub itu. Ketika kita mendapatkan ujian yang di luar nalar kita itu. Seperti seolah-olah sudah di luar kemampuan kita gitu. Kalau kita ikhlas dan kita mau berbenah, itu seperti titik balik di mana kita mungkin mau dikasih sesuatu yang besar yang sama juga seperti di luar ekspektasi kita. Karena kejadian tragedi itu kan benar-benar tak pernah kita membayangkan, bermimpi, tak ada yang mau dan sebagainya. Nah, itu motivasi yang waktu itu kita sampaikan kepada mereka. Tapi ya kita harus ikhlas menerima ini. Memang berat kita sekarang harus berhadapan dengan hukum, harus begini, harus bahkan berhadapan dengan pendukung kita sendiri dan lain sebagainya. Tapi kalau kita insya Allah bisa melewati situasi ini gitu, insya Allah kita diberi yang luar biasa. Amin, Allahumma amin. Waktu itu selalu yang kita motivasikan. Nah, sehingga kalau ditanya, ya ini baru hampir 4 tahun ya setelah tragedi ya, 2022 kan, 23, 24, 25, hampir 4 tahun. Belum berani kita bermimpi untuk sesuatu yang luar biasa gitu, belum berani. Kita masih dalam taraf, ayo ini perbaikan. Aku nggak tahu setiap kalimat perbaikan itulah yang mungkin menjadi inspirasi Mas Munib dan teman-teman di manajemen Inal the greatness itu kan. Moto ulang tahunnya tahun ini itu kan. Tagline-nya. Nah. Jadi sekali lagi kalau ditanya, kita belum berani. Bermimpi boleh, karena semua tidak akan pernah terjadi kalau kita nggak berani memimpikan itu. Bermimpi boleh, tapi ya kalau misalnya belum bisa tahun ini gitu ya, jangan dijudge dulu kita gitu. Karena kita memang kemarin saya bilang sama Inal, mungkin beberapa minggu yang lalu, begitu pelatih datang, Marcos datang, kumpulkan semuanya, tidak boleh ada kalimat kita target juara, kita enggak. Nah ya, dia bilang itu. Dan itu nyampe di dalam statementnya Marcos juga tidak ada itu gitu. Karena kita itu beban kita itu masih berat. Beban mengobati trauma dari tragedi itu, beban nata manajemen sekarang, bagian bisnis, bagaimana berkomunikasi dengan calon sponsor kita terkait apa sih yang sudah kita lakukan setelah tragedi. Nah, itu masih banyak PR-nya gitu. Jadi jangan bermimpi yang ketinggian dulu gitu. Nanti jatuhnya sakit soalnya gitu kan. Jadi tapi menuju ke sana boleh gitu. Kita menuju ke sana boleh. Cuman jangan bebani diri kita sendiri dengan situasi yang kita ini
tahun tuh masih mungkin sudah jalan ya, tapi lari bisa jatuh sendiri dan lain sebagainya itu kan. Ya, ekspektasi berlebihan itu membahayakan kita. Tidak ada satu klub pun yang bermain di kompetisi ini yang tidak kepingin juara. Semuanya kepingin juara. Dan semuanya tidak ingin degradasi. Gitu kan. Nah, kita yang paling rendah itu deh, jangan degradasi deh gitu. Tapi kalau kita punya peluang ke sana, ya kenapa enggak gitu ya. Kenapa enggak? Kita bukan kemudian ngerem sendiri, jangan juara, enggak mungkin juga kita seperti itu kan ya. Nah, kenapa? Coba setelah kita ini superior di Piala Presiden. Sebelum tragedi. Begitu tragedi itu ada 1 tahun vakum ya Piala Presiden ya. 23. Ada lagi tahun musim lalu ya, baru ya. Setelah kita juara 2019, baru tahun kemarin kan ada lagi. Oh enggak, 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2022 kan? Oh sorry. Sorry. Kita terakhir itu setelah Kanjuruhan ya. Yang kita juara yang Joel Cornelius setelah. Iya. Nah, 22 tragedi baru juara. apa namanya? Kalau yang lalu itu kan kebawa itu kita mental turnamen itu kan kita kebawa. Nah, yang tahun yang lalu tuh bahkan dibawa penyisiannya kita nggak bisa lewat itu, nggak bisa ngelewatin kita bawa penyisian gitu. Tapi kita dapat sesuatu yang sangat berharga. Kita merekrut Blade dan Betinho itu setelah kita kalah di Piala Presiden. Malam hari setelah pertandingan terakhir lawan apa itu ya, kita langsung rapat di hotel itu kok, di hotel di mana ya kita? Yang kita terus kemudian memutuskan bahwa harus di Pullman ya? Pullman Mas. Yang kita memutuskan harus ada pergantian gelandang bertahan. Pullman, harus ada Pullman. Artinya Namanya di Bandung. ya artinya Ada hikmah. ada hikmahnya. Terus dan memang itulah sebenarnya tujuan dari Precision kan itu. Buat tes tim ya. Apa sih yang kita kurang? Di mana posisi yang kita kurang? Nah, di situ kita siap. Nah, tapi kalau punya confidence itu Mas Munib dalam latihan dilihat dari gini. Kita memang banyak belajar nih sekarang. Kan sepak bola itu makanya moto FIFA sebelum Football United ini itu kan living football. Artinya sepak bola itu hidup gitu. Sepak bola itu enggak diem, enggak bisa kalau misal contoh gini. Misalnya final Piala Dunia itu andai gitu ya, mempertemukan Spanyol sama Argentina itu di 3 musim berturut-turut misalnya gitu. Di 3 periode berturut-turut 2018, 2022, 2026 misalnya gitu ya. Misalnya finalnya tetap mereka tuh. Enggak mungkin itu penonton 2018 sama penonton 2022 sama penonton 2026 itu kemudian berkurang, enggak mungkin itu. Kenapa mereka enggak berkurang? Loh kan finalnya sama mempertemukan mereka lagi. Tapi enggak berkurang. Atau tak usah jauh-jauh ke sana deh. Liga ini. Ada pertandingan mempertemukan Arema lawan Persib, Arema lawan Persija, Arema lawan siapapun lah ya. Kenapa? Setiap tahun itu ketemu tapi enggak mengurangi, males ah. Tahun lalu udah pernah gue nonton Arema sama Persija. Enggak seperti itu orang itu. Karena sepak bola itu hidup gitu. Nah, karena sepak bola hidup itu kita harus tetap adjust. Setiap musim itu harus adjust. Nah, pelajaran paling berharga musim ini yang kita dapat dari musim lalu itu bahwa kita membentuk tim kurang mempertimbangkan regulasi. Jadi lupa kita bahwa ketika kita mau melakukan peperangan itu kata Sun Tzu itu kenali dirimu sendiri, kenali lawanmu, kenali medan peperangan. Maka 1000 kali kamu berperang, kamu akan memenangkan peperangan. Nah, kita ini lupa melewatkan bahwa per tahun kemarin itu ada regulasi 7 pemain asing, 4 pemain lokal. 4 pemain lokal salah satunya under 23. Tahun ini kita belajar dari itu. Maka kita menyiapkan, kalau kita starting 11 orang itu, 4 orang itu siapa sih? 4 orang lokal itu. Kalau kita pilih pemain asing, sorry itu sih, ibaratnya lebih mudah daripada memilih pemain lokal. Karena pemain lokal ini stoknya tidak banyak, yang berkualitas tidak banyak, yang rebut 18 klub. Bahkan lebih dari Liga 2. Ya. Karena ada Liga 2 yang punya
punya ambisi sangat besar sehingga dia rekrut pemain Liga 1, level Liga 1 lah kira-kira. Nah, makanya kita memutuskan dulu 4 itu dulu siapa. Baru setelah itu kita memutuskan 7-nya itu siapa. Nah, itulah yang kita diskusikan sama Coach Marcos sama Pak Inal ini di 5 pertandingan terakhir musim lalu. Kita lawan Persib kalau nggak salah itu meeting. Itu berapa pertandingan sebelum tutup ya? Itu mungkin week ke-29 apa week 30 ya? April itu. Iya. Yang imbang itu kan? Ya kita seri itu. April itu. Itu sorry bukan enggak April. dong, Maret, bukan April. 3 bulan sebelumnya pokoknya, sebelum Oke. berakhir. Hmm. Ya berarti Februari, Maret. Iya Maret. Nah, karena waktu itu sudah bisik-bisik Pak Inal, katanya tahun ngarep sampai mana lu masih ngurus iki, tapi sudah bisik-bisik. Ayo kita meeting dah sama pelatih. Ku tanya dulu sama Inal, lu mau terusin pelatih ini enggak? Mau Mas. Apa alasanmu ini mau diteruskan? Ya, kelihatannya dia bagus, terus pemain kemudian nyaman dengan cara dia ngajarin, ngelatih. Kenapa kita nggak bisa bersaing di papan atas? Ya mungkin butuh adaptasi masih. Tapi 1 tahun ini rasanya udah cukup adaptasi. Oke, aku mau ketemu deh untuk bicara lebih dalam sama pelatih, ngobrol lah kita sama pelatih. Itu menjelang pertandingan lawan Persib ya, No? Atau setelah ya? Setelah Mas. Setelah ya. Nah, itu kita duduk, kita ngomong, terus kemudian barulah kita bicara. Oke, sekarang you mau ambil pemain asing di posisi apa? You ambil pemain lokal di posisi apa? Posisi 4 lokal ini di posisi mana aja? Dia bilang kiper. Aku agak Apa nih? ya, aku agak gini. Kita punya pengalaman. Ketika musim ada Kurnia Mega, itu cadangannya itu lumayan timpang. Di tengah season Kurnia Mega itu nggak bisa melanjutkan kompetisi, walah, kita itu gampang sekali kebobolan. Terus tim ini kalahan, rasa percaya dirinya hilang. Karena saya menganggap kiper itu memang tidak mencetak gol, tapi dia yang Pertahanan terakhir. memberikan confidence kepada pemain. Ketenangan pemain tenang belakang. Bahwa kiper gua top. Nah, gua tenang deh. Jadi main-main stopper saya back iku melok maju nyerang gak apa-apa wis ngono. Soale kiper iki hebat tenang ae. Tapi begitu kipernya itu timpang, waduh, yang namanya gelandang yang seharusnya membantu serangan, dia pun ikut membantu bertahan, membuat lubang di lini tengah. Kipernya top ya, boleh juga itu lokal. Ya sopo kiper top gitu deh. Berapa mana kita orang semua juga pasti akan merekrut dia gitu kan. Kita berebut sama dia tuh gak gampang gitu. Tapi oke lah, karena itu diskusi kita tampung. Oke, akhirnya singkat cerita didapatlah kesepakatan bahwa lokalnya itu kiper, bek kiri, bek kanan, 1 stopper, 1 gelandang sebagai cadangannya gitu. Kalau sejelek-jeleknya 4, tapi kalau kita punya 5 lokal yang bagus di 5 posisi itu, 7 asingnya itu lebih mudah kita milihnya. Gitu. Oke, nah, itulah kita kemudian akhirnya memutuskan ya wis lah. Larang-larang wis kini ngontrak Dewanggala wis. Oke. Mahal-mahal ya sudahlah kita rekrut Robi lah. Karena sekarang udah dilihat kan di latihan bagaimana kiper tidak ada asing sudah. Jadi 1 posisi itu pasti udah lokal. Tinggal 3 nih. 3 itu gampang sekali kita milih sekarang. Di kiri ada Alvarisi atau Leo, di kanan ada Maulana atau Robi, ada Bayu. Kemarin kita masih berharap Rio, tapi mungkin Rio ya karena kontraknya masih panjang di Persija. Terima kasih Rio sudah support kita 1 musim kemarin. Ya sekarang kita punya 3 lah di situ Mas Yan. Terus di tengah itu kan masih ada Hansamu. Dewangga bisa main di situ. Dewangga bisa main di gelandang bertahan. Robi Darwis juga bisa main di gelandang bertahan. Di gelandang kita masih punya Arkan Fikri. Baru kita bentuk pilih pemain asingnya. Puzzle-nya tuh ketemu malah dari lokalnya dulu Pak ya. Iya. Oke. Karena lokal ini pilihannya enggak banyak. Kalaupun ada pun harganya tinggi, klub lamanya juga enggak mau ngelepas. Jadi mungkin ada pertanyaan titipan dari Inal tuh, Mas, banyak yang tanya nih, kita ini gila ya, ngumpulin 4 kiper. Ya, kalau lu sudah memutuskan untuk nggak ngambil asing, ya harus ngambil 4 gitu. Dan 4 yang setara gitu. Sehingga kalau amit-amit ini ada kenapa ini masih bisa diharapkan, amit-amit ini gitu.
iklim kompetitifnya juga dapat. Nah terus ada juga semua orang bilang nih lokal kurang lah, tambahin lokal kurang lah, kurang lokal, striker lah ini. Tadinya saya berpikir gini, kapan kita mau kasih kesempatan striker lokal gitu? Adapun striker lokal yang bagus, kapan gitu? Karena si pelatih ini konsepnya 4-3-3 atau 3-4-3 gitu. Sehingga begitu 4-3 di depan itu pasti sayap kanan kiri sama satu striker kan gitu. Nah, striker kita sudah punya Joel Vinicius sama Henrique gitu. Terus kapan kita mau mainkan striker lokal, kecuali dia dari Akademi Arema misalnya. Bolehlah itu. Kalau kita harus rekrut, kapan dia mainnya sih itu. Cuma ada juga masukan akhir-akhir ini, tapi kan kita mau ikut Copa, Piala I-League Cup gitu kan. I-League Cup kan cuma 3 pemain asingnya. Oke, kalau alasan di situ saya masih bisa. Tapi kan itu cuma berapa match itu, karena knockout system, sekali main kalah sudah langsung lewat, kalah langsung turun. Jadi cuma berapa itu. Mending kita fokus kepada liganya. Nah, kira-kira filosofi pembentukan tim ini sekarang seperti itulah kira-kira. Dan jangan lupa beberapa pemain lokal kita itu kualitasnya menurut kami nih di manajemen ini kualitas ya level yang bagus lah, grade-nya gitu kan. Ada beberapa pemain bisa beberapa posisi itu. Maulana bisa di kanan, bisa di kiri, Dewangga bisa di kanan, bisa di libero, bisa di gelandang bertahan, bisa di kiri, Robby Darwis bisa di kanan, bisa di tengah, gitu kan. Pemain asing yang direkrut sama head coach ini juga gitu, ono rego, ono kualitas. Jadi regone ini rodok-rodok setengah geblak-geblak ini dituduh Inal. Masih sakmene masih iki ono nilai transfernya sakmene, gajine sakmene, sik njaluk DP sakmene, rodok geblak-geblak ini saja nih. Tapi pinternya Inal tuh dia langsung bilang, "Tapi ini bisa beberapa posisi, Mas." gitu. Dia bisa striker, dia bisa sayap kiri, bisa sayap kanan dan sama-sama bagusnya gitu. Ya wis lah, oke. Nah, kira-kira itu filosofinya. Akhirnya secara jumlah pemain sekarang tuh jauh lebih kompak, Pak, daripada musim sebelumnya. Tapi memang karena satu pemain bisa beberapa posisi, itulah yang melengkapi puzzle-puzzle ini. Kalau dari Pak Inal gimana, Pak? Ya, nego-negonya ke Pak Ibe biar ini aja bos, ini aja bos. Nego ya, seperti garis besarnya Pak Ibe bilang. Cuman yang mau saya bilang itu timing. Jadi kalau kita tadi ngomongin track, di tim ini juga on track. Karena kita dulu kepingin gitu kan, sebelum musim berakhir ini tuh musim berjalan itu udah berakhir gitu, itu kita udah punya plan gitu. Mau itu nanti ada turnamen atau apa gitu, yang penting 3 bulan kemarin itu sebelum berakhir tuh kita sudah bicara ini, dan itu sebetulnya itu on plan sudah itu. Jadi, nah targetnya kan sebelum mereka ini libur jeda pertandingan itu udah clear semuanya, udah clear gitu. Ya ada sedikit-sedikit setelah libur udah tinggal datangnya doang lah gitu kan. Atau di bulan Mei atau Juninya itu kita mungkin di Juni awal lah itu udah harus deal semuanya gitu. Karena satu sisi tim ini biar benar-benar berlibur. Gitu. Refresh lah mereka. Fresh gitu. Jadi datang itu tuh benar-benar dia udah oke. Kerja nih gitu. Jadi udah nggak ada alasan saya ini saya itu, nggak ada alasan. Nah itu kita tekankan itu ke tim pelatih, ke pemain yang bertahan itu juga gitu. Satu itu. Yang kedua, mereka ini juga masih ada waktu, misalkan libur 1 bulan gitu kan. Karena kan kita komitnya untuk yang pemain lokal itu kan datang duluan tuh 1 minggu sebelum semua regroup kan gitu. Kenapa? Karena memang dia harus dapat latih fisik dulu. Karena yang di pas liburan ke Brazil atau kembali ke negaranya itu kita kasih program. At least dalam 1 bulan itu ada 1 minggu lah kalau diakumulasi itu mereka untuk berlatih fisik gitu. Satu sisi pemain-pemain barunya juga pasti kan liga nggak semuanya sama kan berhentinya gitu. Ada yang dalam minggu kedua bulan Juni ya kayak gitu. Nah, itulah yang kita tata selama ini. Nah, dan itu on track semuanya. Jadi 1 minggu sebelum ada turnamen ini, walaupun kita tidak mempertimbangkan turnamen karena turnamen itu kan pasti last minute kan penentuannya Mas. Nah, itu harus udah datang semuanya. Jadi kita punya jeda waktu banyak ini. Nah, itu kalau misalkan tidak ada turnamen, kemarin sempat kita mau ngadain
friendly match ya Mas ya. Turnamen hari ulang tahun lah tadinya itu. Tapi sebelumnya yang kita rencana mau dengan keluar dulu ya. Kita mau coba mau away ya. Thailand atau Filipina, Malaysia itu kan sempat itu. Sudah berkomunikasi dengan beberapa agent juga. Gitu. Jadi worst-nya kalau misalkan itu nggak bisa jalan, kita bikin mini turnamen di Kanjuruhan. Nah, ternyata begitu ada Piala Presiden ya alhamdulillahnya tanggalnya pun tidak terlalu mepet dengan persiapan kita. Ya udah semuanya kita cancel, kita ngikut turnamen. Jadi timingnya itu pas gitu. Jadi timelinenya tuh begitu ya? Begitu. Jadi kalau tadi saya angkat topi sama Abah Ali terkait sama Aremania. Yang sekarang saya angkat topi buat Pak Inal. Enggak, ini jujur. Ini teman-teman yang menyaksikan ini harus diberi tahu itu. Jadi gini, kenapa saya angkat topi? Tidak ada satupun buruan yang lepas. Jadi yang diplanningkan pada saat pertemuan dengan Coach Marcos sebelum kompetisi berakhir itu tidak ada satupun yang lepas, baik pemain lokal maupun pemain asing, tidak ada satupun yang lepas. Jadi ketika orang beranggapan kita tidak mampu mempertahankan, Dalberto, memang Dalberto tidak masuk skema. Dari hari itu pelatih sudah memutuskan ya Coach, untuk kita mau refresh di situ. Oke. Dewangga, Robi Darwis, Henrique, Diego Landis, Kareka, MV. Semua itu di set malam itu, dikomunikasikan malam itu karena kebetulan hari itu adalah siang di sana, di Brasil. Semuanya itu tidak ada satupun yang terlepas. Di malam itu? Di malam itu. Jadi di malam itu diputuskan pilihannya ini. Tidak ada satupun yang lepas. Dan itu kita harus angkat topi. Apresiasi Pak Inal lah. Itu tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Teman-teman Aremania mungkin tidak tahu namanya politik bola. Di politik bola itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, yang namanya informasi itu paling mahal. Dan menginfluence informasi hoax, menginfluence informasi yang bohong, itu berbahaya. Kita tidak pernah mempertimbangkan untuk merekrut, let's say, X lah misalnya gitu. Tapi si X ini punya agent yang dia bisa main di Arema. Dia masukkan di YouTube, dia masukkan, dirumorkan, dia masukkan di Instagram, dia memang itu strategi dagang sekarang itu. Dan sedihnya teman-teman Aremania terpengaruh oleh itu. Oh, ini mau ngambil ini ya, ini mau ngambil ini. Nggak ada sama sekali. Jadi siapa yang mau direkrut Arema, siapa yang direncanakan untuk direkrut, ya sekarang ini. Yang ada sekarang ini semuanya fix, tidak ada yang terlewat. Dan nggak bocor. Itu susah. Era sekarang susah. Gimana coba? Yang terlibat tuh nggak sedikit. Ketika Inal berkomunikasi sama pelatih, dibantu oleh tim analis sama asisten pelatih, membuka pemain A misalnya gitu ya, buruan kita. Dia main tahun ini di sini, dia mencetak gol sekian, dia mencetak assist sekian, itu kan didiskusikan. Kenapa dari A sama B akhirnya kita milih si A gitu akhirnya. Karena itu tadi, itu aja sudah melibatkan sedikitnya 4 orang. Pelatih, asisten pelatih, analis sama Pak Inal. Saya udah wanti-wanti Pak Inal, secret gitu. Berulang kali pengalaman saya megang tim. Begitu saya mengucap, oh pemain ini lepas. Karena orang itu, sorry ya, Arema ini alhamdulillah pas rekrut pemain asing itu beberapa kali dapat yang bagus lah kira-kira gitu. Dari bukan siapa-siapa tiba-tiba dapat yang bagus lah gitu. Nah, itu menjadi acuan akhirnya itu. Oh, mau diambil. Oh, ini bagus. Yang sekarang Henrique pun pesaing kita enggak main-main. Gustavo Henrique kalau kita ungkapkan siapa yang bersaing sama kita, itu Aremania tepuk tangan duluan tuh. Oh, menang ya lawan mereka ya. Oh, itu tepuk tangan duluan itu. Tapi kita enggak perlu lah sebutkan namanya itu. Nah, 4 orang ini udah jangan sampai bocor. Tapi kan itu enggak berhenti di 4 orang ini. Ketika mereka sudah bersepakat, kita melibatkan lagi legal untuk membuat offering letter, gitu.
offering letter itu jalan perjalanan dari email dari kantor Arema ke sana. Itu sudah melewati beberapa orang gitu kan. Ada agennya dia ngomong minta diskusi sama keluarganya, gue ditawarin sekian, dia diskusi sama klubnya. Sorry ya, aku masih ada kontrak 2 tahun tapi aku ditawarin Arema segini nih. Dia ada tawaran transfer fee segini gimana. Itu ada. Jadi ketika kita bisa menjaga ini secret sampai pada saat dia sign, itu prestasinya di situ. Itu luar biasa. Makanya saya angkat topi. Itu harus diapresiasi. Nah, apresiasi selanjutnya kita berharap ini sesuai program lah. Amin, amin. Amin. Pak, saya hampir tiap hari ketemu Pak Inal. Nggak diceritain kan? Mau ngambil siapa gitu? Masa sih? Kayaknya enggak. Masa sih? Tukang bohong. Begitu rumor keluar tuh dari semua ya. Begitu ya. Begitu rumor itu ada di YouTube di itu. Saya pernah suatu malam nggak bisa tidur sih. Karena saya mendengar Dewangga ini sudah berkomunikasi dengan klub X gitu. Yang itu kita akan bertemu sama mereka lah di kompetisi ini gitu. Saya Noy, lu yakin bisa dapat Dewangga? Pernah nggak malam-malam aku? Dini hari aku telepon. Termasuk Robby Darwis. Dini hari saya telepon, Noy. Beneran nih. Lu jangan sampai kehilangan. Siapa waktu itu? Bayu ya? Noy. Jangan sampai kehilangan Bayu ya. Kita belum tentu lu Noy dapat Robby. Udah Mas, aman gitu deh. Alhamdulillah. Nah, berarti dengan tidak bocor itu salah satu achievement dari Pak Inal berarti ya? Iya dong. Ya dia dan timnya lah. Iya, Pak Inal dan tim lah. Punya Mas Munib juga kan dia kan. Oh iya. Dia tim Munib bagiannya dari situ. Saya konten nggak pernah bocor-bocorin kok Pak. Ini menarik Pak Ibe bilang tadi dengan timnya. Gitu. Karena kita selama 3 tahun ini nih, itu 3 tahun kemarin ya, itu 6 kali ganti pelatih kita. Iya benar. Iya. Dan itu masalah internal yang mungkin kalau misalkan masalah itu ada 5 gitu, itu 4 tuh same problem. Oh, gitu. Jadi itu aja. Itu aja masalahnya itu. Nah, begitu kita dapat ini pelatih gitu dengan timnya dia, asistennya dia, analis segala macam, ini ada tambahan analis. Itu tuh kita sangat terbantu sebetulnya karena dia menurut saya sih pelatih hebat sih ini ya menurut saya. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan dari cerita itu tadi gitu. Nah, apa itu? Kita ini solid banget. Di dalam tuh solid banget. Satu sisi pelatih ini tuh dia pinter sekali ngomong pemain. Jadi mungkin Munif setiap latihan bisa ngelihat lah. Ya. Dia tidak pernah membedakan mana itu lokal, mana itu international players. Nggak pernah. Jadi itu yang mungkin pengalaman saya ya selama di Arema megang tim ini selama 3 tahun terakhir itu yang dibutuhkan Arema dulu. Gitu. Karena kalau prinsipnya kan kalau misalkan di dalamnya itu kocak gitu kan, gimana kita mau bisa ngembangin gitu. Tapi kalau itu udah solid gitu kan, nah itu enak gitu. Benar. Jadi dalam pemilihan pemain, terus proses negosiasi, jangan salah, pelatih ini juga ikut membantu. Mungkin karena sama-sama senegara. Dari Brazil, atau pernah ada kedekatan. Ada kedekatan. Bahkan waktu dia libur 1 bulan di Brazil, mungkin dia menghabiskan waktu 2 minggu untuk bekerja. Cari pemain. Bukan cari pemain, karena pemainnya sudah ada. Yang seperti tadi Pak Ibe bilang. Tapi dia berangkat ke kotanya si pemain itu untuk pendekatan, menjelaskan filosofinya kita seperti apa. Secara fisik kamu harus mendapatkan ini, nanti ada program dari itu dia. Komunikasinya. Makanya kenapa beliau ini datangnya paling terakhir di tanggal 17. Karena ada ekstra liburannya. Betul. Dia minta ke saya, bos saya gini-gini. Sempat marah saya kan gitu. Kamu jangan meremehkan ini gitu kan. Karena ini udah fix nih kompetisi turnamen Piala Presiden. Kamu punya waktu sampai tanggal 17 saya gituin. Akhirnya dia oke bos. Jadi intinya sih solid gitu, termasuk pelatih asisten pelatihnya karena 2 pelatih utama sama asistennya ini sama-sama APRO lisensinya gitu. Dan mereka ini bersahabat baik banget. Mereka sangat mengerti. Mereka setahun kemarin tuh berusaha tahu, mengorek banyak bagaimana filosofinya klub ini, sejarahnya bagaimana, supporter apa, bahkan ownernya seperti apa. Itu
mereka mempelajari liganya, mungkin kalau Pak Ya. Ibe tadi bilang mereka harus adaptasi apa sekarang, iya mereka mempelajari. Jadi hal-hal itu tuh kita jadikan bukan ancaman ya, tapi jaminan lah. Gitu. Oke, udah ya, cukup ya 1 tahun ya. Ini kamu bakal sekarang lari ya. Nah, itu. Jadi ada yang kita kunci lah dari mereka. Tapi kalau dari yang saya lihat dari pelatih-pelatih sebelumnya Pak, apalagi yang asing ya, baru ini nih Pak, yang komunikasinya tuh enak dan ngena. Betul. Kapan dia harus serius, kapan dia harus jadi bapak, kapan dia harus bercanda kayak ke temennya, itu tuh punya porsinya masing-masing. Makanya saya kayak, kayaknya memang ini yang dibutuhkan sama Arema. Ya. Makanya mestinya itu saya sudah tidak perlu lagi sebenarnya balik itu. Oh, iya, karena tapi perlu turun gunung Pak. Karena Inal itu sebenarnya sudah banyak merepresentasikan itu. Gitu. Artinya gini, ya tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan punya Allah. Ya. Pasti mau pemain ada lebih ada kurang. Dia bagus, cetak gol, tapi karakternya mungkin behaviornya mungkin kurang bagus. Attitude-nya nggak bagus. Pelatih sama gitu. Dia punya kelebihan, mungkin disebutkan tadi sama Mas. Semuanya dia punya gitu. Tapi pasti dia ada. Nah, disitulah peran manajer locker room itu di situ. Iya, benar. Menutup apa yang kurang dari pelatih ini. Karena tidak bisa kita minta dia sempurna, kita mimpilah kita minta dia sempurna. Nah, Inal sudah melakukan itu. Contoh rekrutmen ini. Kan kita berharap podcast kita ini kan bermanfaat gitu ya. Salah satu manfaatnya adalah mengedukasi Aremania misalnya gitu. Jadi teman-teman Aremania tolong gitu. Jangan ini lama, ini tidak ada welcome. Saya dengar katanya Mas Muni bikin bercandaan karpet welcome. Ya, sampai saya nyari karpet welcome. Nah, memang momentumnya itu harus dijaga. Kenapa? Karena unsur kerahasiaan tadi itu. Oh, ini mungkin dia ngomel terus tiap hari final ini sama yang bagian bikin offering letter lah, yang bikin visa permohonan visa kunjungan, ya kan? Kan kita datangin harus ada VKU-nya, datang itu. Jangan sampai bocor. Nah, jadi jangan buru-buru gitu. Terus jangan gampang juga terprovokasi yang tadi saya bilang itu. Player gorengan itu ya. Ada orang punya kepentingan nih memasukkan pemain itu menjadi pemainnya Arema, atau orang punya kepentingan mencitra negatifkan pemain yang akan kita ambil gitu. Itu dalam dunia ini sudah mafhum, itu sudah normal. Nah, kalau kita pengen podcast ini bermanfaat, nah kita sekaligus di situ mengedukasi. Jangan, udahlah, yang terbaik adalah yang dipilih oleh manajemen. Percayalah, karena pemain itu tampil di lapangan bagus di mata teman-teman Aremania, belum tentu dia bagus di unsur yang lainnya. Apakah unsur itu memperburuk citra manajemen? Bukan gitu. Tapi sepak bola itu kesatuan 11 orang gitu. Tidak bisa kita berharap ke satu orang. Pada satu orang gitu. Benar. Jadi 11 itulah yang kita harapkan. Nah, kalau ketika satu orang itu membuat 10, mungkin 7, 6 atau bahkan 10 pemain lainnya menjadi tidak nyaman, kan lebih baik kita kehilangan dia gitu. Benar. Karena tidak boleh pemain itu lebih besar dari klubnya. Nah, makanya boleh teman-teman Aremania itu punya idola gitu ya. Tapi ketika dia tidak diperpanjang oleh Arema, maka pasti ada alasan yang. Tapi mereka kadang-kadang bertanya-tanya, pemain itu bagus, cetak gol, berikan assist, kok dilepas sih? Atau setengah musim nggak dikasih kesempatan main, kok ini pasti dia bermasalah nih sama manajemen gini-gini. Nah, kita di manajemen tidak mungkin mengungkapkan kejelekan orang itu kepada publik. Kita jaga itu. Kita jaga itu karena kita menghormati unsur profesional itu. Nah, mereka kemudian membuat asumsinya sendiri, ditimpalilah oleh siapa yang tidak suka kepada Arema. Oh, itu jangan-jangan begini begono, yang itu memperburuk citra klub lah. Nah, tolong kalau kalian mendukung Arema lebih dewasa gitu. Karena eranya sekarang seperti itu gitu ya. Akhirnya kami meyakini pada akhirnya mereka akan tahu sendiri. Oh iya ya. Oh, pemain itu kemarin
nggak dipasang setengah musim. Ternyata Pindah ke klub yang lain sama juga. Tapi kan kita nggak mungkin menyampaikan itu, itulah. Itu mohonlah Aremania lebih dewasa. Saya beberapa kali ngomong sama Pak Ali. Pak Ali waktu itu termasuk yang diserang sama teman-teman Aremania karena speak up yang dianggap itu membela manajemen kan. Padahal itu faktanya memang seperti itu dah. Akhirnya begitu kejadian di klub yang lain, wah dia tebut. Benar juga ya. Nggak ada. Nah yang seperti itu. Ada kasus pelatih juga. Ini pelatih bawa tim kita juara Piala Presiden. Gitu. Kemudian baru beberapa pertandingan akhirnya nggak diperpanjang sama manajemen. Ada alasan yang kita nggak bisa speak itu. Tapi percayalah, pasti itu keputusan terbaik untuk Arema. Dan untuk menyelamatkan Arema itu sendiri sebenarnya. Iya. Karena kalau enggak, waduh, itu bisa lebih buruk lah situasinya. Kok yang saya tangkap sih sebenarnya Pak, supporter, dari supporter aja itu ada kata support. Ya udah dukung aja, support aja. Apapun itu keputusannya, insya Allah itu yang terbaik gitu loh. Pasti ada sebab dan alasannya. Iya, sebab dan alasannya pasti ada lah. Itu sih. Oke, udah selesai nih perihal squad. Kita lanjut ke, ini pertanyaan publik juga sebenarnya Pak. Perihal harga tiket di Kanjuruhan. Banyak yang menilai bahwa harga tiket ini terlalu mahal, tidak bisa di-reach lah, tidak bisa digapai lah sama teman-teman yang dalam tanda kutip low to middle-nya gitu lah Pak. Nah ini bagaimana ya respon Bapak Pak? Apakah emang ada unsur dan niat lain untuk menentukan harga sekian? Itu gimana Pak? Ya lagi-lagi kita harus memohon maaf kepada teman-teman Aremania. Seperti terkait pembentukan tim, pelepasan beberapa pemain atau pemain bintang idola mereka atau pelatih. Selalu Arema ini punya alasan. Walaupun tidak semua bisa kita ucapkan, kita sampaikan kepada publik, tapi pasti alasan itu untuk Arema lebih baik. Mungkin dari 7-8 alasan, mungkin saya bisa mengungkap 4-5 alasan lah ya. Moga-moga itu bisa mengobati bisa menjawab pertanyaan titipan-titipan teman-teman dari Arema. Yang pertama gini, setelah kejadian Kanjuruhan kita harus berbenah. Stadion berbenah. Dari tadinya 45.000 lembar tiket bisa dijual, sekarang cuma 21.600. Kalau kita tidak meningkatkan harga tiket, itu bisa menjadi chaos yang lain. Gitu. Orang yang tadinya itu penonton reguler gitu ya, yang dia mau klubnya apapun, mau bagaimanapun prestasi yang dia nonton, itu pasti akan masalah kalau kita tidak naikkan harga. Itu mungkin menjadi seleksi pertama untuk itu. Walaupun kita tahu risikonya gitu. Risikonya apa? Sepi. Oke, Noy. Kalau bisa ramai, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa ramai, yang penting jangan ribut, Noy. Dan aman itu ya. Iya. Kita ini ada masalah Kanjuruhan. Jadi sorotan tidak hanya di Indonesia, di Asia bahkan di dunia gitu. Kalau sampai ada hal kecil, contoh habis tragedi ada pertandingan bisnya lawan dilempar batu. Iya. Ya kan? Di tahun kedua mungkin. Pertama awal-awal main di Kanjuruhan mungkin. Awal-awal itu masih uji coba ya itu ya. Itu sorry. Mungkin di beberapa klub yang lain juga terjadi gitu seperti itu. Arema pun sering mengalami, kita pernah main di Tangerang, kita pernah main di mana bis kita dilempar itu. Tapi beritanya nggak seheboh itu tuh. Kenapa? Ya karena kita fokus. Orang itu fokus karena kejadian Kanjuruhan. Ground zero itu tadi. Iya. Apapun yang kita buat, jangankan baik apa jelek, baik pun kita kadang-kadang masih disalahin sama orang gitu kan. Sehingga ya udahlah, 150 lah tiket. Ya kan? Mereduksi orang yang datang ke stadion. Mas, ini orang bisa nggak nonton nih. Ya apa boleh buat. Daripada orang datang terus karena tiketnya mahal dia nggak bisa nonton, nggak bisa terus kemudian dia di luar ngelemparin lawan, ada masalah baru lagi kita buat. Itu mungkin satu yang keputusan yang sangat berat untuk Aremania, tapi harus dilakukan oleh manajemen. Yang kedua, kita itu seperti tadi saya sampaikan, kita itu kepingin lebih bagus, lebih baik. Ketika kita berkomunikasi dengan sponsor atau calon sponsor, harga tiket penonton itu menjadi acuan buat sponsor. Apa yang produk Anda harapkan dengan satu kegiatan
yang mendatangkan massa, yang membayar tiket cuma Rp10.000. Kira-kira Anda bisa menawarkan produk mobil nggak? Nggak mungkin. Karena segmentasinya berbeda jauh. That's right. Exactly like that. Ketika tiket itu cuma 20.000, produk apa sih yang kita bisa harap untuk menjadi sponsornya? Jadi benar. Ketika kita set up harga, itu kita tahu pasar apa ya, pangsa apa yang mau kita raih dari sponsor. Marketnya mau seperti apa, ya benar. Iya, masuk akal nih. Jadi kalau, waduh, ya sekali lagi, dengan segala rasa hormat, mohon maaf teman-teman Aremania, kita mau lebih baik gitu. Dan kita tahu risikonya gitu. Kita tahu risikonya. Risiko itu terpaksa sudah pernah kita jalani. Di 3 musim terakhir ini kita jalani. Tidak hanya tidak ditonton, tapi kita bahkan bermain di luar pulau gitu. Di luar kota itu kita jalani. Demi untuk setelah tragedi itu kita menjadi jauh lebih baik. Nah, itu mungkin alasan kedua. Alasan ketiga, ya ada sesuatu, tapi mungkin itu bisa menyinggung perasaan lah kalau saya sampaikan. Tapi yang pasti, Mas Munif, kita punya alasannya. Dan kita memohon maaf, kita tetap berharap mereka hadir ya ke stadion. Suatu hari setelah roadmap 5 tahun tadi terlampaui, sedikit-sedikit kita akan sampaikan, ini loh hasilnya. Ini loh gitu. Ini loh yang berhasil kita hindari. Ini. Mas Munif, satu lagi nih. Kalau tidak cuma Pak Ali yang kita angkat topi, bukan cuma Pak Inal yang kita. Ketua Panpel juga kita angkat topi. Om Erwin. Pak Erwin. Malam hari menjelang pertandingan terakhir season lalu lawan PSM. Saya itu mungkin 4-5 kali telepon Pak Inal. Oh, jangan sampai ada flare. Mas, ini kan pertandingan terakhir. Jangan ada, Mas, kita mau nyenengin Aremania, jangan. Kamu pokoknya perintah itu ketua Panpel, periksa, geledah, lakukan lebih dari yang lalu-lalu. Tapi kan semua klub lain melakukan, ya biarkan. Kita bukan mereka gitu. Mereka kan itu cuma euforia akhir musim, ya biarkan gitu. Mereka tidak pernah mengalami tragedi Kanjuruhan. Kita mengalami. Yang namanya flare itu kita harus mengedukasi bahwa itu adalah barang berbahaya gitu. Yang itu mengganggu minimal asapnya kepada siapapun yang ada di situ. Lebih dari itu, dulu di tahun 2001 kalau enggak 2002, itu Dimas ingat nggak ada yang tangannya putus gara-gara pegang itu. Jadi dia pegang, ini sebenarnya cuma gini, tiba-tiba dia meledak karena hujan waktu itu. Meledak dan dia tangan. Saya itu datang ke rumah sakit waktu itu saya menyaksikan sendiri. Jadi sudahlah, lupakanlah flare itu. Ojo gagah-gagahan itu. Negara kita itu belum saatnya lah. Dia Jerman atau di liga mana yang mengizinkan itu ya? Italia. Dia boleh pakai flare, tapi ketika asap pertandingan dihentikan. Sampai asapnya hilang, baru dia pertandingan lagi. Italia atau Jerman lupa saya. Ada itu. Kita udahlah. Kenapa? Flare-nya itu tidak sestandar yang mereka pakai di sana. Satu itu dua. Cuaca itu berbeda itu. Dia kena hujan, kena ini itu menjadi campuran kimia yang lain yang itu membahayakan itu. Jadi saya angkat topi buat Pak Erwin. Pak Erwin, siap. Berhasil mungkin satu-satunya tim, saya nggak tahu ya, satu-satunya tim di pertandingan terakhir yang nggak ada flare, yaitu mungkin cuman Arema gitu. Bukan mereka nggak bisa beli, bukan mereka nggak kepingin, tapi memang aman aja. Iya, makanya kita memang, udahlah, janganlah. Saya bilang juga nih ke Om Erwin nih, saya kan manggilnya Om Erwin. Saya bilang gini kemarin, ini selentingan aja sih Pak. Harusnya Panpel final UCL antara Arsenal dan PSG itu belajar ke Panpelnya Arema. Karena di final UCL tembus tuh Pak flare, Pak. Sedangkan di Arema enggak. Saya begitu nonton TV lu nggak ada, waduh. Itu benar-benar prestasi gitu. Menurut saya itu ini prestasi. Gitu. Ya. Nah mungkin itu sebagai jawaban ya detailnya kenapa angka tiket itu sedemikian dan harganya begitu. Karena asumsi publik juga banyak bilang gini Pak, milih tiketnya 50 tapi full, apa 150 tapi sepi. Nah ternyata jawabannya ya ini, semuanya pasti ada alasan, semuanya pasti ada reasonnya, dan itu berdasar semua, nggak tanpa diperhitungkan, bukannya
ya apa ya, kosong gitu, nggak ada reasonnya, nggak ada, semuanya Terukur. ada sebab Tetap akibat. disertai kalimat mohon maaf. Ya, tetap mohon maaf, Kami benar. tahu Ini situasi ekonomi itu berat gitu ya. Untuk mengeluarkan uang 100.000 nonton sebuah pertandingan itu berat gitu. Makanya kita juga hormat yang keempat nih, angkat topi kepada Aremania yang tetap hadir membeli tiket itu walaupun harganya semahal itu. Cuma ini juga sih Pak, itu kan dari yang cons-nya. Sebenarnya dari yang pro-nya juga banyak Pak, yang DM saya dan lain-lain untuk tidak menurunkan harga tiket. Karena mereka ngerasa lebih nyaman dengan yang sekarang ada itu. Karena fasilitas terpenuhi, keamanan terpenuhi, mereka bisa bawa anak istrinya dengan aman, dan sekarang di area tribun bebas asap rokok Pak. Itu kan top sekali itu, alhamdulillah. Itu oke, terima kasih. Satu yang ingin saya sampaikan, mumpung di sini, tapi tak sampaikan. Setelah tragedi, biaya pertandingan itu mahal sekali. Dulu, seingat saya, lawan Persija, yang stadion itu 45.000. Bahkan tiket kita 50.000, tiket Jackmania itu 75.000. Mereka datang 5.000 mungkin waktu itu. Yang meninggal manajernya, Pak Kus atau siapa, pada hari itu meninggal manajernya sebelum pertandingan di hotel. Itu pemasukannya mungkin 1,5 miliar Dim? Atau 2 miliar Dim? 1,8 miliar. Biaya termasuk pajaknya itu mungkin waktu itu 400 juta kali mungkin. Atau 500 juta lah mungkin. Artinya masih dapat bersih 1,2, 1,3. Sekarang ini bahkan pertandingan yang tidak ada penontonnya Low risk. Low risk. Jadi sekarang ada, setelah Kanjuruhan ini ada kategori nih sekarang. Low risk, medium risk, high risk. Gitu ya. Low risk aja berapa nih? 100 lah. Ini nggak apa-apa disebut angka. Aduh. Enggak, loh, bukan. Iya, kan iya, sekarang iya, semua iya. terbuka. Oke, iya. Ya kan? Biaya keamanan pun kan memang online, kita harus bayar. Jadi tak ada yang perlu ditutup-tutupi kan itu. Saya rasa sekarang saya pernah membaca sebuah permohonan yang disampaikan Inal melalui Diana Keuangan kepada sekretaris saya, di vote ke saya. Saya lihat ada tuh satu pertandingan 880 juta. Itu PNBP aja tuh, pembayaran Pak online itu kan? Enggak, semuanya lah. Semuanya lah. Semua perangkatnya, semua. Saya lemes juga nih Pak, 800 juta. Jadi, yang mau saya sampaikan. Setelah kita hitung, ketika penonton itu penuh, tidak dengan tanda kutip diskon dari presidium, tidak dengan tanda kutip yang nonton di belakang gawang. Itu kalau yang nonton 6.000 itu baru BEP, ya Noy? Ya. Atau 7.000, 5.000 atau 6.000. Bayangin. Jadi saya paham dan saya sekali lagi mohon maaf teman-teman Aremania, di situasi ekonomi yang sulit ini kita harus set up harga 150. Tapi rekan-rekan Aremania juga harus tahu. 150.000 itu ketika rekan-rekan nonton cuma 5.000 orang, bahkan Arema itu tidak dapat Rp1 pun. Rp1 pun. Rp1 pun tidak dapat. Kita bahkan masih harus nombok untuk menutup biaya pertandingan. Nah, moga-moga sharing ini menjadi edukasi, benar, membuka saya juga. memohon Mas Munib, nanti Pak Ali juga kita informasi, atau mungkin beliau juga nonton ini, itu bisa jadi bahan lah untuk menyampaikan gitu. Benar. Nggak perlu kita tutupi juga yang kita sampai harga itu kan semuanya memang bisa, memang bisa. Karena memang secara regulasi kan habis tragedi kan semua upgrading. Upgrade kan? semua. Jadi semua memperbaiki sistem pas segala macam. Mulai dari produksi pun akhirnya akan racing gitu kan. Jadi Kanjuruhan segitu besarnya gitu areanya. Ya coba deh berhitung. Iya benar. Ya balik lagi sih sebenarnya angka ada rupa kan. Iya. Tapi ketika saya juga nggak komplain sama Inal, Noy, ini nggak bisa ditawar, Noy, enggak juga gitu. Karena saya tahu dengan melakukan apa yang diajukan ini semua, penonton pasti nyaman. Udah pasti mereka nyaman nih. Stroller bayi masuk, pernah tahu kan Munif? Iya, sempat saya direkod juga, kita Mas record Taufik juga. ya.
Iya. Itu. Jadi memang konsekuensi. Karena memang kita patokan semua perubahan itu ada di setelah tragedi. Karena itu saya sempat bilang Mas Yan, kita jangan kata-katanya Bang Ovan juga gitu, Om Ovan jangan pernah terjadi lagi. Iya benar, ya jangan kan? pernah terjadi lagi. Nah itu benar-benar kita camkan banget apa yang harus kita lakukan terhadap ini. Apa yang harus kita resikokan. Ya. Effort apa ini. Pengorbanan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga ini semuanya. Ini semua ya benar. Jadi kalau boleh sedikit bercanda gini, tolonglah teman-teman Aremania disertai permohonan maaf karena harga tiket mahal. Tapi tolonglah minimal kalian nonton 6.000 orang aja satu pertandingan. Supaya biaya penyelenggaraan bisa tertutup. Jangan mikir bantu tiket, bantu beli pemain, bantu kita lupakanlah itu. Itu jauh dari itu. Untuk supaya kita enggak keluar duit lagi aja itu, nonton 6.000 orang deh gitu ya gitu. Tapi ingat loh Mas, satu sisi kita juga memikirkan loh. Artinya apa? Kolaborasi kita dengan Presidium, dengan adanya KTA mengurangi 10.000. Kemarin sempat request mau 15.000 gitu kan. Nanti kita godok lagi. Nah, terus dengan sponsor yang ada kayak BTN, aplikasi apa segala macam. Bahkan ada dari BTN ya kalau nggak salah. BTN benar. Ya. Itu kita hanya beli 100.000 ya waktu itu. Nah, itu. Jadi ada solusi yang itu juga tidak memberatkan kita, juga memudahkan mereka. Terus juga di yang ketiga kita juga bikin program family bundling. Nah, family bundling. Itu lebih turun lagi. Ya, artinya kan kita di sini nggak yang straight saklek gitu enggak. Tolonglah lihat ada satu sisi yang kita juga ikut memikirkan mereka gitu. Kita bertoleransi juga kok, nggak sekaku itu juga kita gitu. Tapi ya itu tadi jangan sampai itu jadi beban di kita juga, tapi juga membuat nyaman kalian. Ya, gitu. siap. Kedepannya juga masih ada program. Merubah mindset itu tidak gampang. Jadi gini, memang sejarah supporter, saya tidak nyebut hanya Aremania ya. Saya bilang sejarah fans di masa lalu. Jadi kan sepak bola kita ini berawal dari perserikatan dulu. Kemudian ada Galatama. Kemudian ada sesi di mana digabungkan perserikatan dan Galatama. Akhirnya menjadi Liga dulu Liga Indonesia namanya. Terus kemudian jadi Liga Super League. Kemudian jadi kembali lagi ya sekarang sempat Liga apa terus apa lagi. Nah dulu yang namanya perserikatan itu kan dibiayai oleh pemerintah daerah. Belakangan lewat tahun 2000 ke atas, itu kami klub-klub ex Galatama itu udah jangan pernah berpikir deh juara gitu. Yang juara udah pastilah klub-klub dari ex perserikatan karena dia dapat duit dari APBD gitu kan. Nah, sorry to say, beberapa klub itu memang mengentertain fansnya itu untuk kepentingan yang lain di luar sepak bola gitu. Untuk kepentingan politik, ada yang pengen buat nyalon bupati, nyalon wali kota, nyalon mereka membiayai klubnya. Akhirnya mindset mereka itu seperti lu kalau nggak ada gua lu nggak bisa ya gitu. Gitulah kira-kira gitu. Nah, itu terbawa dari era ke era itu terbawa. Jadi ada kadang-kadang yang mindset yang klub lu kalau nggak ada gua beli tiket lu nggak bisa deh hidup lah kira-kira gitu. Nah, sementara padahal sejujurnya ketika ada klub yang kemudian jor-joran di tahun 2002 atau berapa tuh mungkin itu PSPS Pekanbaru dulu ya. Wah itu semua pemain-pemain bagus bintang tim nasional dipindahkan ke sana. Kalau pernah lihat zaman eranya Anang Ma'ruf, Bejo Sugiantoro almarhum itu wah semua di situ. Itu ya kepentingannya politis gitu. Sehingga ya mindset itu kebawa gitu. Padahal bukan saya menafikan fans ya. Bukan saya menafikan supporter. Di tempat yang lain, bukan di kita ya. Yang kita pernah karena sense of belonging-nya tinggi yang tadi saya cerita dia merobek tiket sendiri untuk supaya pemasukan klub itu tidak terganggu. Itu di tempat yang lain mungkin yang tidak punya sense of belonging seperti itu ya hubungannya antara seperti nonton
ke 21 gitu misalnya, mau nonton bioskop gitu kan masih bayar tiket, tapi kalau tiketnya mahal, dulu kan kalau di Malang itu ada Kelut ya. Kelut tuh misbar. Grimis bubar gitu kan. Kursinya enggak ada nomornya gitu. Tiketnya murah, tapi begitu masuk untuk-untukan kita gitu. Yang datang lebih dulu dapat duduk, yang enggak ya berdiri gitu misalnya. Kemudian di tahun 85 ke atas itu ya, di Malang Plaza itu ada mall dulu legendaris Malang Plaza itu. Ada 21. Nah, orang bingung tuh datang. Harus beli tiket, tiketnya sesuai nomor itu. Kira-kira mungkin 1 bulan pertama itu ribut tuh. Tapi begitu itu berjalan, ya sudah bisa. Oke gitu. Nah, tiketnya lebih mahal. Iya, tapi kan masuk kita walaupun hujan tetap bisa nonton. Sofa. Gitu. Iya, duduk satu kursi, ada AC dan lain sebagainya. Kita Arema belum bisa tuh, masuk nggak kehujanan belum bisa. Karena karakteristik stadion kita masih belum yang tertentu. Tapi sudah single seat, sudah pasti harganya lebih mahal dong dari yang ketika itu. Jadi memberikan pemahaman itu ya memang butuh waktu itu. Tapi insya Allah begitu ini sudah jalan, setahun 2 tahun ya insya Allah. Mereka sendiri kok yang jawab. Ya. Siap.